Real Madrid datang dengan motivasi besar setelah hampa gelar di musim kemarin. Kini selain memuncaki klasemen sementara La Liga, El Real juga menekuk Inter Milan di laga Liga Champions. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tetap menang walaupun terkena badai cedera. Sejak bulan Agustus yang lalu, Real Madrid telah diterpa kabar buruk. Menjelang laga pembuka musim 2021-2022, El Real harus dihantam badai cedera. Saat itu Real Madrid harus kehilangan Toni Kroos yang mengalami cedera paha. Sebelum Kroos, El Real juga sudah mengistirahatkan Dani Ceballos yang mengalami cedera ankle. Bek kiri mereka yakni Ferland Mendy bahkan sudah menepi sejak Mei yang lalu. Mendy terkena cedera tibial periositis yang menyebabkan iritasi pada otot, tendon, dan tulang di kaki bagian bawah. Walaupun tanpa pemain-pemain terbaiknya, Real Madrid masih terlalu kuat. Hal ini terlihat di mana El Real memenangkan laga perdana La Liga melawan Alaves dengan skor telak 4-1. Nggak cuma Alaves, Real Madrid juga tampil menjanjikan di laga-laga berikutnya. Mereka meraih kemenangan atas Real Betis serta Celta Vigo dan cuma meraih hasil imbang melawan Levante. Badai cedera yang dialami Real Madrid pun gak berhenti begitu saja. El Real harus memainkan laga pembuka Liga Champions tanpa 5 pemain pentingnya. Selain Toni Kroos, Ceballos, dan Mendy, Real Madrid juga turut kehilangan Gareth Bale dan juga Marcelo. Bale sendiri mengalami cedera hamstring dan diprediksi absen dalam waktu yang panjang. Sementara Marcelo mengalami cedera otot dan diprediksi baru bisa kembali di akhir bulan. Walaupun tanpa 5 jagoannya tersebut, Real Madrid sekali lagi membuktikan kehebatannya. Bertandang ke Giuseppe Meazza, Real Madrid berhasil menekuk Inter Milan dengan skor 1-0. Gol tunggal tersebut dilesakan oleh Rodrigo 1 menit sebelum waktu pertandingan normal berakhir. Bangkit setelah ditinggal pemain bintang. Pandemi COVID-19 yang merajalela di Eropa membuat sebagian besar klub mengalami krisis finansial dan gak terkecuali klub raksasa sekelas Real Madrid. Terlebih lagi, keuangan El Real terkuras habis untuk biaya renovasi markas kebanggaan mereka, Santiago Bernabeu. Hasilnya, Real Madrid harus melepas pemain-pemain bintangnya. Pertama, Real Madrid melepas Sergio Ramos ke Paris Saint-Germain. Negosiasi perpanjangan kontrak yang gak berujung membuat keduanya harus berpisah. Ramos memang pergi ke Parisiens dengan status bebas transfer, akan tetapi gajinya yang sangat tinggi membuat beban finansial El Real jadi jauh berkurang. Berikutnya ada tandem Ramos yang gak kalah solid yakni Raphael Varane. Bek tengah asal Prancis ini hengkang ke Manchester United dengan biaya transfer 40 juta euro. Selain Ramos dan Raphael Varane, Real Madrid juga melepas Martin Odegaard ke Arsenal. Bintang muda asal Norwegia ini diboyong oleh The Gunners dengan harga 35 juta euro. Sebelumnya, Odegaard memang sudah berada di Arsenal sebagai pemain pinjaman. Setelah ditinggal 2 bek terbaik dan 1 gelandang potensialnya, Real Madrid sempat mengalami penurunan performa. Hal ini terlihat dari hasil uji coba pramusim kemarin. Dari 4 laga uji coba, El Real cuma meraih 1 kemenangan saja. Itu pun melawan tim sekelas Fuenlabrada. Berikutnya, Real Madrid menuai hasil seri melawan Rayo Vallecano dan juga AC Milan. Sementara itu, El Real justru dikalahkan oleh Rangers dengan skor 1-2. Beruntung, Real Madrid langsung bangkit dan mengarungi berbagai laga awal musim dengan sangat apik. Tentunya kita tahu Real Madrid dilatih oleh Carlo Ancelotti yang punya pengalaman dalam meracik pemain-pemain terbaik menurutnya. Memaksimalkan pemain yang ada. Real Madrid yang mengalami krisis finansial nggak bisa berbuat banyak di bursa transfer musim panas kemarin. Mereka bahkan cuma mendatangkan 2 pemain baru. Pertama ada David Alaba yang diboyong dari Bayern Munchen. Bek tengah senior asal Austria ini direkrut dengan status bebas transfer. Alaba sendiri diplot sebagai sosok pengganti Sergio Ramos. Kehadiran David Alaba langsung membawa hasil yang positif. Walaupun belum membentuk sektor pertahanan yang solid, Alaba tampil kokoh dalam berbagai laga, termasuk saat meredam kekuatan Inter Milan. Selain itu, Alaba juga jadi penerus Ramos dalam membantu serangan El Real. Pada laga melawan Alaves, Alaba turut menyumbangkan 1 assist untuk gol Vinicius. Di nama kedua ada gelandang tengah asal Prancis yakni Eduardo Camavinga.
Wonderkid yang paling bersinar di Ligue 1 Prancis ini digait dari Rennes dengan mahar 31 juta euro. Memulai laga debut melawan Celta Vigo, Camavinga langsung membuktikan kehebatannya dengan mencetak 1 gol. Camavinga juga melanjutkan kebolehannya pada laga melawan Inter Milan. Masuk pada menit ke-80 menggantikan Luka Modric, Camavinga langsung mengirimkan assist untuk gol dari Rodrigo. Berkat gol tersebut, El Real bisa membawa pulang 3 poin dari GCP Meazza. Selain Alaba dan Camavinga, Real Madrid juga memaksimalkan kekuatan pemain yang ada. Karim Benzema yang masih jadi andalan di lini depan bahkan sudah mencetak 5 gol dan 4 assist. Sementara Vinicius yang sempat dipandang sebelah mata kembali bersinar dan sudah merampungkan 4 gol. Hal ini membuat El Real sepertinya tidak butuh bomber yang baru. Puncaki klasemen. Real Madrid sukses menekuk Celta Vigo dengan skor telak 5-2. Tampil di hadapan publik gol lewat Santi Mina pada menit ke-4 dan Franco Cervi pada menit ke-31. Beruntung El Real masih unggul lewat hat-trick dari Karim Benzema. Selain itu, Real Madrid juga mencetak 2 gol tambahan lewat Vinicius dan Eduardo Camavinga. Atas kemenangan itu, Real Madrid belum terkalahkan di La Liga musim ini. Real Madrid juga mengoleksi 10 poin dan membuat mereka jadi pemuncak klasemen. Poin tersebut serupa dengan perolehan Atletico Madrid dan Valencia, hanya saja El Real unggul dalam jumlah gol. Sampai pekan keempat, El Real sudah mengoleksi total 13 gol. Angka ini menjadikan mereka sebagai klub yang paling produktif, mengungguli Valencia di posisi kedua dengan selisih 4 gol. Sementara rival abadi mereka yakni Barcelona masih berjuang naik di peringkat 7 klasemen. Walaupun sudah diperkuat oleh Memphis Depay, skuad Blaugrana masih belum konsisten juga. Terbaru, Barcelona bahkan dihajar oleh Bayern Munchen di laga Liga Champions yang lalu. Bertanding di Camp Nou, skuad asuhan Ronald Koeman ini bahkan menyerah dengan skor 0-3. Walaupun begitu, Real Madrid yang tampil gacor juga punya pekerjaan rumah. El Real hampir selalu kebobolan dan sudah memungut bola dari gawangnya sebanyak 6 kali. Faktor Carlo Ancelotti. Setelah kepergian Zinedine Zidane, Real Madrid menunjuk Carlo Ancelotti untuk menduduki kursi kepelatihan. Ancelotti sendiri bukan wajah baru bagi El Real. Pelatih asal Italia ini pernah menukangi Real Madrid pada periode 2013 sampai 2015. Di masa pengabdian tersebut, Ancelotti turut menyumbangkan 4 trofi bergengsi. 4 trofi tersebut adalah Copa del Rey, Champions League, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Selain mendulang banyak prestasi, Ancelotti dikenal piawai dalam mendongkrak performa pemain. Ancelotti merupakan sosok kunci di balik penampilan subur Vinicius di awal musim. Datang ke Santiago Bernabeu, Ancelotti tahu betul apa masalah yang dihadapi bomber asal Brazil tersebut. Ancelotti menilai kalau Vinicius terlalu lama menggiring bola. Berikutnya, Ancelotti melatih Vinicius untuk melakukan penyelesaian dalam 1-2 sentuhan. Pelatihan tersebut benar-benar meresap dalam diri Vinicius. Hasilnya, Vinicius bisa menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak lebih banyak gol untuk skuad El Real. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Vinicius sudah menceploskan 4 gol dan 1 assist. Dalam wawancaranya, Vinicius juga mengaku kalau dia bisa berkembang berkat Ancelotti. Ancelotti memang bukan pelatih ecek-ecek. Saat di Everton, dia juga mampu mengangkat performa The Toffees. Nama-nama seperti Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, sampai James Rodriguez berhasil dia angkat performanya dan menjadi bintang seperti sekarang. Itulah fakta Real Madrid yang tetap kuat di awal musim ini. Kalau terus konsisten, nggak menutup kemungkinan kalau El Real bakal bisa mengembalikan masa kejayaannya.